Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Priadi Piaud. Baik, saya di sini akan menyimpulkan diskusi pertemuan tadi, yaitu tentang dzikir. Dzikir ditinjau secara etimologi bermula dari kata dzakaro yang diartikan sebagai menyebut, mensucikan. Dengan begitu, dzikir berarti mensucikan dan mengagungkan, dan juga bisa diartikan menyebut dan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga dalam mengingat. Dan di sini dzikir ditinjau secara terminologi, yaitu dzikir merupakan suatu usaha manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara mengingat keagungannya. Adapun realisasi untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memujinya, membaca firman-Nya, menuntut ilmunya, dan memohon kepadanya. Dzikir juga bisa disebut dengan puji-pujian kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bisa disebut dengan proses komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar selalu ingat dan tunduk pada perintahnya. Caranya gimana? Caranya dengan membaca dzikir. Caranya kita dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Seperti kita membaca takbir, membaca tahmid, membaca tasbih, membaca Al-Quran, membaca dan memanjatkan doa, dan lain sebagainya. Dan kita bisa berzikir dimanapun dan kapanpun, baik sendirian maupun bersama-sama. Kita itu bebas untuk berzikir, asalkan jangan di tempat yang kotor-kotor. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Caranya untuk mengingat Allah SWT dengan apa? Dengan senantiasa berzikir maupun menaati perintah dan menjauhi larangannya. Jika kita ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya kita sudah sholat, kita jangan berdoa terlebih dahulu, apalagi sesudah sholat langsung pergi. Itu jangan. Lebih baik kita itu puji-pujian terlebih dahulu. Puji-pujian terlebih dahulu kepada Allah, berzikir kepada Allah agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana doa kita mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita saja jauh dari Allah Ta'ala, kalau kita tidak mau mendekat kepada Allah Ta'ala, kalau kita tidak berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kalau ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada salah satu sahabat Rasulullah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya kewalahan wahai Rasulullah dengan begitu banyaknya ajaran Islam. Jadi beritahu saya wahai Rasulullah sesuatu yang mungkin saya pegang teguh, kata sahabat Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, apa jawaban dari Rasulullah SAW? Yaitu jaga lidahmu tetap basah
dengan mengingat Allah. Maka dari itu kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu banyak manfaatnya. Di antaranya kita iman kita bisa dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita banyak berzikir, kita mendekat kepada Allah Ta'ala, insya Allah sama Allah Ta'ala akan dikuatkan iman kita. Dan bisa juga menenangkan hati kita. Umpamanya kita banyak masalah, banyak pikiran, entah masalah dari segi ekonomi, entah masalah dalam masyarakat, masalah apapun, sama Allah Ta'ala kita itu akan ditenangkan hatinya kalau kita mendekat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita itu harus banyak berzikir. Terus bisa meningkatkan kebahagiaan kita. Kita sama Allah Ta'ala akan ditingkatkan kebahagiaan kita jika kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan bisa membantu mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu kita bisa dikendalikan jika kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ingin melawan hawa nafsu kita itu harus berzikir kepada Allah Ta'ala. Kita harus menyebut Allah Ta'ala. Agar apa? Agar kita bisa melawan hawa nafsu kita. Dan juga bisa meningkatkan kesabaran kita. Kita akan diberi kesabaran oleh Allah Ta'ala. Umpamanya kita dikasih maki, kita dihina, kita digunjing oleh orang, kita itu pasti sama Allah diberikan kesabaran jika kita membaca, jika kita berzikir kepada Allah Ta'ala, jika kita ingat kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu kita harus ingat kepada Allah. Kita jangan sampai jauh dari Allah Ta'ala kalau kita ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berzikir, hati kita dan pikiran kita akan tenang. Dan zikir yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Subhanallah. Maka kita itu harus berzikir kepada Allah Ta'ala agar semua urusan bisa terselesaikan dengan sempurna. Begitu. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kesalahan datangnya dari saya dan kelebihan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.